Shalom warga kerajaan Allah. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara yang kasihan Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di acara ibadah online saudara, tepatnya di 5.30 lewat 5 saudara yang kasihan Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan, baik itu dari pagi, siang, malam, biarlah melalui kita bersekutu saudara, melalui kita menghampiri Tuhan, melalui kita menyisihkan waktu buat Tuhan, saudara Islam Tuhan, itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita lebih besar, saudara Islam Tuhan. Karena segala waktu yang kita sisihkan untuk Tuhan saudara, itu sangat lebih indah saudara. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa saudara Islam Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan, telah melindungi kami, memelihara kami sampai saat hari ini ya Tuhan. Dan terlebih kami dapat bangun kembali dalam kesegaran jasmani ya Tuhan. Biarlah sebelum kami memulai hari yang baru ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, dalam Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan terambil dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 10 saudara. Begini bunyi firman Tuhan yang dikatakan perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa-penguasa angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yaitu dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 10 saudara Islam Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang diutarakan oleh Rasul Paulus saudara kepada jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus yang dibina oleh Rasul Paulus itu dibawa untuk mengenal bahwa sesungguhnya, yaitu ketika kita melakukan segala pelanggaran, ketika kita melakukan segala dosa seorang Islam Tuhan, dan kemudian saudara kita menyadari itu semua oleh karena kasih karunia. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya sebenarnya seorang Islam Tuhan dibawa untuk dapat mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, disitulah seorang Islam Tuhan ada pelanggaran-pelanggaran kita buat, ada kesalahan-kesalahan kita buat, bahkan segala hal yang dijelaskan pada firman Tuhan di pagi hari ini yang kita dengar seorang Islam Tuhan, di mana pelanggaran oleh karena keinginan daging seorang Islam Tuhan, oleh karena
kehendak daging saudara-saudara kita terperosot itu. Maka pada pagi hari ini kita sebagai orang percaya dibawa ketika kita melakukan itu seorang saudara Tuhan, kita harus juga kita sebenarnya telah dimurkai. Kita telah melakukan segala dosa itu yang diakibatkan oleh karena dosa keturunan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini jemaat yang dibina oleh Rasul Paulus yaitu jemaat Efesus supaya kita dapat menyadari bahwa ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita telah perbuat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran itu oleh karena keinginan daging kita, oleh karena juga hawa nafsu kita, oleh karena kesalahan yang kita perbuat. Baik itu kesalahan yang kita berbuat dalam setiap hari, itu bisa kita lakukan seorang Islam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin kodrat kita telah melakukan baik itu kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Yang dikatakan di sini dalam firman Tuhan kita telah melakukan, maka dikatakan di sini kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dahulu kita telah melakukan itu segala dosa-dosa, tetapi oleh karena kebaikan dan cinta kasihnya Yesus Kristus, maka dosa-dosa itu lewat kematiannya Yesus Kristus di kayu salib, itulah harga penebusan itu, saudara. Oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat, baik itu seluruh umat manusia, maka seorang silam Tuhan firman ini menasihati kita sebagai orang percaya. Membawa supaya kehidupan kita yang terperangkap dari kehidupan kegelapan, saudara, yang terperangkap oleh karena hawa nafsu keinginan daging seorang silam Tuhan, yang terperangkap oleh karena juga kehendak daging seorang silam Tuhan. Nah, inilah segala hal yang dinasihati oleh jemaat yang dibina oleh Rasul Paulus ini supaya kita dapat mengendalikan diri, dapat juga seorang Islam Tuhan yaitu memandang Allah, sehingga apa yang dijelaskan di ini seorang Islam Tuhan oleh karena kasih karunia. Kalau kita mendengar dalam firman Tuhan seorang Islam Tuhan di ayat 6 yang dikatakan sini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, saudara Islam Tuhan, ada banyak keinginan-keinginan yang bisa kita terperangkap, yang bisa kita dibawa oleh keinginan daging itu, saudara Islam Tuhan, sehingga itulah mengakibatkan kita hubungan bersama dengan Tuhan atau relasi dengan Tuhan itu putus, saudara Islam Tuhan. Tuhan menghendaki segala keinginan daging kita itu, saudara Islam Tuhan, yang bisa mendapat seorang Islam Tuhan dikendalikan. Karena Tuhan menciptakan kita seorang Islam Tuhan baik itu dengan sedemikian rupa dengan maksud yang baik. Adam dan Hawa Tuhan menciptakan dengan tujuan adalah hal yang baik. Tetapi karena dosa keturunan itulah maka ebit kita telah tercipta dari benih yaitu Adam dan Hawa itu seorang Islam Tuhan. Maka benih itu yang telah ada dalam kehidupan kita sebagai keturunan dari dosa-dosa pendahulu-pendahulu kita, maka kita sebagai orang percaya dibawa untuk dapat juga bisa mengendalikan itu. Ada banyak orang seorang Islam Tuhan yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu ketika melihat barang seorang Islam Tuhan itu dapat terpikat, hawa nafsu seorang Islam Tuhan menginginkan seseorang ketika orang itu mungkin lewat di pandangan mata kita itu bisa terpikat, maka hawa nafsu itulah sebagai hal yang harus dapat kita kendalikan, saudara. Mata kita ini gampang seorang Islam Tuhan bisa tergoda oleh karena kita dapat melihat itu. Oleh karena matalah maka akan turun pikiran-pikiran yang jahat seorang Islam Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan ini yang di ayat berikut seorang Islam Tuhan, kalau saudara menyaksikan di dalam ayat 3 yang berkata di sini yang katakan di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Jadi pikiran-pikiran yang jahat ini timbul oleh karena mata juga, seorang Islam Tuhan. Nah, inilah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar dalam kehidupan kita juga harus berpikir yang baik dan harus berpikir yang positif, saudara. Ketika kita mungkin bercakap-cakap dengan orang lain atau berdiskusi dengan orang lain atau bertemu dengan orang lain, kita tidak boleh juga menceritakan hal-hal yang tidak perlu. Pikiran-pikiran kita bisa bertindak dengan berpikir yang jahat, seorang Islam Tuhan. Nah, kehidupan kita sebagai orang percaya seperti apa yang dinasihati oleh Rasul Paulus ini, mengajak supaya kehidupan kita yang telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, supaya kehidupan kita dibawa untuk dapat yaitu menikmati keselamatan itu. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, saudara. Maka dikatakan di ayat 8 ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi itu semua oleh karena pemberian Allah, seorang Islam Tuhan, itu diberikan oleh karena iman kita. Oleh karena kepercayaan kita, oleh karena kita mengikuti Tuhan dengan setia, maka keselamatan itu diberikannya, seorang Islam Tuhan. Nah, seorang Islam Tuhan, biarlah pada pagi hari ini yang kita diberikan keselamatan dengan Tuhan ini, yang oleh karena iman kita, seorang Islam Tuhan, dan setelah iman kita itu, maka itu kita dapat melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu berkenan kepada Allah. Maka dikatakan berikutnya, seorang Islam Tuhan, dikatakan di ayat 9, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah oleh karena Tuhan yang menciptakan kita. Buatan Allah oleh karena kita telah percaya kepada Tuhan, seorang Islam Tuhan. Yaitu kita menjadi manusia baru, itulah buatan Allah. Yang kita tidak serupa dengan dunia ini, yang kita menjadi seorang buatan Allah atau gambaran Allah sudah ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau itu sudah ada buatan Allah, seorang Islam Tuhan, maka dalam kehidupan kita seperti keinginan daging, keinginan hawa nafsu, seorang Islam Tuhan, itu dapat, seorang Islam Tuhan, itu juga dapat kita kendalikan, dapat kita buang, seorang Islam Tuhan. Bahkan dari pelanggaran-pelanggaran yang kita buat itu, saudara, itu dapat kita tinggalkan. Kalau kita buatan Allah, berarti, seorang Islam Tuhan, kita adalah manusia ciptaan baru. Manusia ciptaan baru yang berkata, yaitu yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, pikiran kita sudah baru, seorang Islam Tuhan, perbuatan kita sudah baru oleh karena buatan Allah. Nah, seorang Islam Tuhan, sudahkah kita merasakan bahwa kita ini benar-benar buatan Allah? Kalau kita merasakan buatan Allah, maka segala hal, keinginan-keinginan itu harus dapat kita tanggalkan, seorang Islam Tuhan. Harus dapat kita buang. Baik itu buatan Allah, kita harus tanggalkan, misalnya ada dalam kehidupan kita, iri hati, kecemburuan, seorang Islam Tuhan, baik itu perselisihan, saudara, bahkan pencenderaan, saudara, itu harus dibuang dalam hal kehidupan kita. Yang mungkin masih ada dalam kehidupan kita, dalam yang kita rasakan atau dapat kita turuti, seorang Islam Tuhan. Ya, misalnya kita turuti, kita dapat marah-marah, seorang Islam Tuhan, kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri, atau kemudian kita tidak bisa menguasai diri. Kehidupan orang percaya, salah satu buah roh, seorang Islam Tuhan, yaitu dapat menguasai diri. Menguasai diri ketika kita melihat seseorang marah-marah, kita dapat mengendalikan diri, seorang Islam Tuhan. Jadi inilah kehidupan buatan Allah. Nah, seorang Islam Tuhan, sudahkah kita dapat melakukan itu buatan Allah atau yang ada dalam diri kita? Maka seorang Islam Tuhan, kehidupan kita yang dibawa dalam pengenalan akan Allah ini dibawa untuk sungguh-sungguh, seorang Islam Tuhan. Sungguh-sungguh kita berkata, sungguh-sungguh seorang Islam Tuhan dapat menanggalkan perkataan yang kita dalam kehidupan kita tidak baik, seorang Islam Tuhan, itu dapat kita tanggalkan. Untuk dapat kita tanggalkan, seorang Islam Tuhan, kita harus juga rajin, seorang. Rajin untuk dapat seperti pada pagi hari ini, rajin untuk
bertemu dengan Tuhan yang kita sembah seorang Islam Tuhan, seperti kita mungkin di kamar untuk dapat kita berdoa sejenak, berdoa apa yang saudara inginkan, berdoa untuk berbicara kepada Tuhan, dan berdoa untuk juga menyembah Tuhan seorang Islam Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka seorang Islam Tuhan, seperti inilah kita dibawa seperti ungkapan Rasul Paulus, buatan Allah. Nah, saudara Islam Tuhan, firman ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita yang dapat menanggalkan itu seperti perbuatan-perbuatan daging, kehendak daging yang bisa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat, memandang seseorang itu kita bisa menjadi terpikat seorang Islam Tuhan. Baik itu mungkin kecantikannya, mungkin juga kegantengannya, itu bisa terpikat oleh karena keinginan daripada mata yang kita lihat ini. Maka dari kehidupan kita sebagai orang percaya seorang Islam Tuhan, dibawa untuk dapat mengendalikan diri, dibawa juga dapat mengontrol daripada keinginan-keinginan kita yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan seorang Islam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari seorang Islam Tuhan, sebelum saya mengakhiri ibadah ini, saya mengucapkan terima kasih buat Pak Teguh, terima kasih buat Ibu Nurpiat, dan terima kasih buat saudara-saudaraku yang lain. Biarlah kita tetap semangat seorang Islam Tuhan dalam meluangkan waktu, tetap memberikan waktu buat Tuhan. Dimanapun kita bisa memberikan waktu buat Tuhan seorang Islam Tuhan. Biarlah segala hal yang baik yang kita lakukan ini, Allah akan yang kita tanggalkan saudara. Perbuatan-perbuatan daging yang kita rasakan, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan lama, itu bisa kita ulangi kembali. Tetapi dengan kita ada waktu bersekutu dengan Tuhan, maka perbuatan yang baru Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita saudara. Karena kita adalah segambar dengan Tuhan saudara. Demikianlah, sebelum mengakhiri ibadah ini, saya juga mengingatkan, bila ada saudaraku yang ingin didoakan, tulislah dalam komentar-komentar kolom untuk dapat didoakan. Kita bersatu di dalam doa sebelum kita beraktivitas dari pagi, siang, malam. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Saat pada pagi hari ini kembali kami diingatkan ya Bapa, ketika kami melakukan segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Bapa, itulah segala hal bentuk kejahatan atau bentuk pikiran yang tidak baik yang kami lakukan ya Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Itu bukan hasil usaha kami, itu oleh karena pemberian daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah mengasihi kami oleh karena kami adalah buatan daripada Engkau ya Tuhan. Buatan daripada Kristus Yesus lewat kematian-Mu, lewat kebangkitan-Mu ya Tuhan. Saat hari ini kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih kalau kami dapat datang bersekutu menyenangkan nama Engkau ya Tuhan. Itulah hidup kami yang kami bisa persembahkan ya Bapa. Ajari kami untuk dapat berbuat dan berkenan kepada Engkau dengan melakukan kebaikan-kebaikan ya Tuhan, selagi kami masih hidup ya Bapa yang baik. Mari ya Tuhan, berkatilah kami semua yang saat ini mengikuti ibadah ini, bahkan yang mendengarkan ya Bapa. Biarlah segala waktu yang kami sisihkan ya Tuhan, kami percaya itu tidak akan sia-sia ya Tuhan. Itu berguna bagi kami ya Tuhan, yang mengajari kami, yang membimbing kami untuk supaya hidup kami benar berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Olehnya ya Bapa, berkatilah segala kegiatan kami yang sebentar kami akan melakukan kegiatannya Tuhan. Dari pagi, siang, malam kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi kami percaya bila kami selalu berserah kepada Engkau, selalu mendekatkan diri kepada Engkau, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan memelihara kami, bahkan Engkau akan menyediakan berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami, setiap kami orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Itulah janji yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebentar juga ya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala kegiatan kami dari pagi, siang, malam Tuhan memberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali seorang Islam Tuhan dengan jam sama besok.